efektif. Oke. Yang ketiga, K. K adalah singkatan dari keadaan. Oke. Jadi, situasi ditambah emosi itu adalah keadaan. Oke. Jadi, keadaan bosan. Kita sering dengar namanya keadaan bosan. Kenapa orang bisa bosan? Jadi gini, keadaan bosan itu kalau kita nilai dengan suatu angka, itu angkanya 0. Dan apapun, kalau dikali 0, hasilnya akan menjadi 0. Dan kamu tidak akan mendapat pelajaran apa-apa kalau kamu lagi bosan. Oleh karena itu, jangan belajar dalam keadaan bosan. Buatlah itu menjadi menyenangkan. Apa itu? Mungkin kamu bisa kasih dirimu sendiri hadiah kalau kamu sudah menyelesaikan satu bab atau beberapa latihan, kamu kasih dirimu sendiri hadiah. Atau kamu bisa, misalnya kamu belajar 30 menit, istirahat 5 menit gitu. Jangan belajar waktu saat bosan, karena waktu saat kamu bosan, kamu akan belajar secara sia-sia, karena semua akan lupa semua. Oke? Jadi, kontrollah keadaan kamu, gerakan badan-badan kamu. Oke? Jadi ada namanya protein di otak yang namanya protein faktor-faktor neurotropik ya. Jadi itu faktor-faktor neurotropik yang akan dipacu bila kamu bergerak. Nah, tugasnya protein-protein ini yaitu untuk memperefisienkan otak kamu dalam belajar. Itu membantu kamu saat belajar ya. Jadi belajar itu bukan masalah kamu ada energi apa enggak. Energi itu bukan suatu keadaan ada atau enggak, tapi energi itu suatu metode. Kamu melakukan energi untuk belajar gitu ya. Jadi nggak ada malas-malasan lagi. Aku nggak ada energi, aku ada energi. Nggak ada. Energi itu suatu metode. Ingat itu, metode yang kamu lakukan untuk melakukan suatu kegiatan. Oke? Jadi, itu tadi caranya. Untuk proses K, kamu harus mengontrol keadaan kamu. Jangan sampai bosan. Kalau bisa sambil gerak. Oke? Dan kamu juga bisa mengontrol keadaan kamu dengan mengingat sesuatu yang emosional. Jadi misalnya gini, kalau kamu sedang belajar kosakata, atau kamu sedang belajar pola kalimat, atau kamu belajar kanji atau apapun, kamu bisa memacu emosi yang ada dalam kepalamu atau dalam pikiranmu itu dengan cara bertanya. Jadi misalnya ada kosakata baru ya, kamu belajar. Ini kosakatanya, kamu buatlah cerita dalam otakmu yang memacu emosi kamu. Jadi misalnya kosakata Hana itu artinya bunga ya. Kamu buatlah cerita yang memacu emosi kamu. Jadi kamu misalnya kamu suka cewek namanya Hana, terus kamu sedang lihat bunga. Jadi akan terpacu. Emosi kamu terpacu sehingga kamu lebih gampang ingat. Nah, berikutnya kamu akan mendengar kata-kata Hana, kamu akan terpacu otak kamu sehingga keluar gambar bunga. Dan artinya pun gampang kamu ingat. Oke? Begitu juga dengan pola kalimat. Buatlah pola kalimat yang memacu emosi kamu. Oke? Dan juga kanji. Misalnya ada kanji. Gambarnya kayak gini. Kamu emosimu harus dipacu. Kamu harus berpikir, kanji ini mirip gambar apa ya? Lalu paculah dengan emosi. Entah itu emosi marah, senang, gembira, dan lain-lain. Oke? Dan itu semua, cerita itu, tuliskan di kolom AMP yang sudah aku jabarkan, yang ada di PDF yang ada di modul-modul berikutnya. Dan kamu tuliskan itu semua, pengalaman kamu, emosi kamu terhadap kosakata itu, biar kamu lebih cepat hafal. Oke? Ini kuncinya. M atau modify dengan metode Laka ini adalah kunci dari kamu menghafalkan tanpa gampang lupa, karena itu menggunakan emosi kamu. Kalau kamu bedanya kamu belajar sama nonton film. Kalau kamu belajar, itu kamu bisa lupa. Kenapa? Karena kamu hanya menghafal. Sedangkan kalau kamu nonton film, memori kamu itu kemungkinan besar tidak akan hilang. Kenapa? Karena kamu merasakan emosi. Dan kamu tidak perlu disuruh belajar untuk nonton film. Kamu sudah ingat sendiri. Bener apa enggak? Sedangkan kamu belajar, misalnya belajar IPS atau belajar apa, itu kamu gampang lupa. Seperti aku sudah lupa apa yang aku pelajari waktu SD, IPA maupun IPS. Oke, kenapa? Karena aku belajar. Nah, sedangkan belajar dalam konsep yang aku ketahui saat itu beda dengan konsep yang aku ketahui saat ini, yaitu metode Laka ini. Oke? Ini sangat penting dan krusial bagi kamu yang ingin jangka panjang ingatannya.